Taldun tuh buahnya besar ya? Taldun buahnya besar, dia warnanya merah. Kalau udah tua itu merahnya merah pekat kayak merah hati. Oke. Oke. Kita mulai untuk proses graftingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pagi ini kita akan berbicara tentang tanaman anggur. Ini cukup ngetren juga sekarang. Yang akan kita bahas pagi ini adalah bagaimana caranya grafting atau menyambung pucuk anggur. Nah, dalam hal ini yang akan melakukan grafting, ya saya kenalkan rekan saya ini Mas Adi. Pemirsa, beliau biasanya ada di belakang kamera. Sekarang saya paksa untuk tampil. Kenapa? Karena beliau ahli di bidang anggur. Sudah banyak juga menjual bibit anggur, melakukan banyak grafting anggur di rumahnya. Jadi sekarang biar beliau yang melakukan dan menjelaskan tentang grafting anggur ini. Silahkan Mas Adi. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Yang pertama kita siapkan peralatannya, yaitu satu pisau grafting. Kalau nggak ada pisau bisa pakai cutter. Oke. Nah, ini entresnya kecil, jenis varietas Taldun. Entres itu batang atas ya. Batang atas buat nanti ekulasi. Parafilm bisa langsung pakai parafilm semua. Bisa juga pakai plastik ini total wrap yang biasa buat wrapping buah, atau pakai plastik es juga bisa. Ada lagi pakai namanya plastik grafting, ada yang khusus. Tidak harus parafilm ya. Tidak harus parafilm. Jadi Artinya apa yang ada. dalam hal ini kita fleksibel untuk okulasi atau apapun ya. Pada umumnya di tanaman itu fleksibel, kita nggak harus kaku. Terus ini alkohol, fungsinya buat sterilisasi alat. Sebentar Mas Adi, jelasin dulu. Ini kenapa harus disambung yang batang bawahnya ini, bagian bawahnya gimana supaya lebih jelas. Kenapa kita harus disambung untuk anggur varian yang impor ini? Karena varian impor ini kalau kita langsung dari cutting ini kita potong, kita tancepin stek langsung, itu banyak kelemahannya. Salah satunya di perakaran. Perakaran itu gampang busuk, gampang terserang penyakit, mudah mati. Kadang kita tancepin, dia tumbuh tunasnya baru seminggu 2 minggu dia langsung layu, ternyata akarnya yang bermasalah. Nah, solusinya kita pakai batang bawah. Ini kebetulan batang bawahnya jenis Isabella. Isabella tuh kuat ya? Isabella kuat di perakaran, kuat. Cocok untuk sambungan. Cocok untuk sambungan dan cocok untuk wilayah Indonesia pada umumnya. Dan Isabella ini banyak yang masyarakat tanam yang buahnya hitam kecil-kecil ya Mas Adi? Yang buahnya hitam, terus dia kalau tua ungu sebenarnya. Ungu. Tapi asem ya? Ungu tapi asem. Makanya orang kalau yang masih awam dia bilang, Mas ini yang buahnya ungu, hitam atau hijau. Nah di anggur itu gitu, kalau misalnya yang udah paham mereka nyebutnya ke varietas. Kalau yang belum paham biasanya ke warna. Warna ini padahal banyak macamnya. Kayak misalnya ini Red Master, dengan nama yang keren Master, tapi buahnya itu hijau kecil. Bukan hijau, hitam. Buahnya hitam kecil. Ya cocok buat bikin sayur asem, karena asemnya luar biasa. Kalau yang satu lagi ini apa? Nah ini Cleona Negra. Ini cocok untuk batang bawah juga? Untuk batang bawah. Kelebihannya dia untuk tanah yang cenderung kelembaban tinggi, itu perakaran lebih kuat. Terus dari segi karakteristik dompolan, dia panjang, buahnya hitam. Sekali lagi rasa buah asem. Makanya kita manipulasi atau kita sambung dengan yang varietas manis, unggul atau yang jenis manis. Taldun tuh buahnya besar ya? Taldun buahnya besar, dia warnanya merah. Kalau
udah tua itu merahnya merah pekat kayak merah hati. Oke. Oke. Kita mulai untuk proses graftingnya. Siap. Langkah pertama sterilisasi alat dulu. Karena sterilkan, ya. untuk okulasi ini butuh steril baik peralatan, tangan dan segala yang. Ini parafilm kita potong, nggak usah lebar-lebar, cukupnya paling sekitar 1 cm lah. Tuh karena pisaunya tajam jadi enak. Jangan dicoba ke tangan, Mas. Nah itu harus jauhkan dari jangkauan anak kecil. Oke. Potong aja. Dipotong untuk posisi graftingnya ya. Nah, ini dibelah di bagian tengah. Belah dua ya. Dibelah dua di bagian tengah. Kira-kira kedalaman berapa senti, Mas? Kedalaman sekitar 3 sentian cukup. Oke. Terus. Nah itu untuk batang atas 1 ruas cukup ya? Cukup 1 ruas karena dia ada mata tunasnya. Oke. Ini juga udah di treatment, makanya dia udah mentul. Misalnya udah keluar mata ini. Keluar mata. Ini pastikan ini 1 kali sayat. Maksudnya jangan dikesek-kesek akhirnya. Kalau misalnya mau diulang harus sekali begini dari awal sekali. Nah, diusahakan ini jangan kena tangan yang bekas sayatannya itu. Harus presisi. Lalu kita masukin ke sini bagian tengah. Ini agak ditekan sedikit aja biar ini, jangan terlalu kencang. Kalau kencang nanti rapet ya. Nah ya, nanti kambiumnya rusak kalau terlalu kencang. Nah ini mata tunasnya ditutup nggak masalah karena parafilm itu mudah ditembus oleh tunas. Oh jadi nanti tunasnya itu tembus dia ya? Dia tembus dari sini. Kecuali kalau pakai ini plastik. Pakai plastik ini harus kita dibolongin. Kita harus ngelilitnya bagian ini tetap yang dilewat. Bagian tunas itu dilewat. Nanti kita tutup pakai parafilm. Nanti untuk yang kedua ini saya coba pakai ini nanti. Oke. Seperti itu. Sederhana ya sebenarnya grafting ini. Oke, 1 udah selesai yang menggunakan parafilm seperti ini. Ini biasanya tumbuh tunas berapa hari, Mas Adi? Sekitar 10 hari paling telat. Bahkan, udah keluar tunas ya? Dia tumbuh. Bahkan ada yang lebih cepat, 7 hari udah bisa. Udah keluar ya? Udah keluar. Tergantung jenis berarti? Tergantung jenis, kondisi mungkin batang ininya sehat apa enggak gitu ya. Variasi ini. Sekarang mau praktek yang menggunakan plastik wrapping. Nah ini sengaja dililit ini biar kita mudah aja. Baik. Oke. Ini batang bawahnya Red Master yang ini. Tunas-tunasnya dibuangin dulu? Tunas-tunasnya bisa dibuang nih. Saya potong dulu biar mudah. Nah memotong untuk batang bawah ini Mas Adi sebaiknya berapa ruas sih idealnya? Kayak ini kan 1, 2, 3 ruas. Yang di atas ruas ketiga ini yang buat bahan sambung. Atau lebih pendek juga kan bisa kan sebenarnya? Sebenarnya gini, untuk motong ini nggak ada aturan baku. Kita menyesuaikan dengan ukuran atas. Misalnya kita pengen cepat, nah ini baru numbuh segini misalnya. Ya kita bisa potong di sini di bawah. Asalkan masih ada daun 1 atau 2 juga bisa. Ada sisa daun. Ada sisa daun. Tujuannya buat nyerap nutrisi biar lebih cepat. Oke. Nah dipastikan ini tunas yang dari ini dibuang. Cukup. Ini dibiarin? Ini dibuang karena ini bakal mata tunas ya. Buang aja. Oke. Biasa hati-hati kena tangan.
kebetulan pendek, tapi nggak masalah. Yang penting ini ada mata tunasnya. Cuma kita agak ribet aja kalau terlalu pendek. Oke, diiris. Nah ini yang karena ini plastik wrapping, jadi Nanti pas mata dilewat mata ya. dilewat, Itu aja bedanya. nanti tetap kita kasih parafilm, tujuannya buat menjaga kelembaban, jadi dia tetap lembab, maksudnya nggak kena sinar matahari. Setelah disambung begini sebaiknya disungkup atau tidak perlu disungkup? Nggak perlu, karena Biarkan aja. parafilm ini kan dia udah melindungi menjaga kelembaban. Nah, ini dilewat ya, pas mata tunasnya. Oke. Karena plastik ini walaupun terlihat sangat tipis dan lentur, Tapi keras. tunas itu Dia susah. mungkin bukan keras terlalu elastis, Oh, jadi nggak bisa sobek nggak gitu. bisa sobek. Elastisnya bagus banget gitu ya. Nah, kalau misalnya ini nggak punya, pakai plastik es pun bisa. Gitu ya. Es bisa. Jadi Apa yang ada di rumah? ada di rumah, nggak usah harus ada peralatan ini, harus ada itu. Kayak pisau pun sama, misalnya nggak punya pisau grafting yang seperti ini, pakai Cutter cutter juga bisa. bisa, Yang penting tajam, pakai silet juga bisa. Sekali lagi tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan kita pakai cutter, pakai pisau grafting seperti ini juga agak repot. Cukup. Sudah jadi. Nah ini ada 2. Mau satu lagi? Satu lagi yang ini batang bawahnya Oke. CN atau Cleona Negra. Karena ini kebetulan disimpannya kemarin di tempat yang kurang panas, jadi kelihatan Panjang. begini panjang. Makanya Luasnya. kita ambil dari bagian bawah sini. Ini masih ada daun 2. Ini bagian dari sini. Ini kita pakai parafilm aja nih. Pakai parafilm. Ini udah selesai. Pemirsa, ini 3 pohon sudah di grafting, sudah disambung. Nanti akan kita perlihatkan hasilnya yang umur seminggu dan umur berikutnya ya nanti akan diperlihatkan Mas Adi. Nah jadi ternyata sangat mudah sekali. Nah penempatannya setelah di grafting ini sebaiknya gimana Mas Adi? Ini sebaiknya ditempatkan Tempat teduh. di tempat teduh. Walaupun kena sinar matahari, intensitasnya jangan terlalu Oke. lama, karena ini masih butuh tempat yang Adem. adem. Nah, nanti setelah 10 hari, seminggu atau 10 hari, dia ada numbuh, ini udah pecah. Udah ada mata tunas. Ini juga udah pecah. Nah, kapan waktunya untuk pindah tanam ke pot yang lebih besar atau grounding di tanah langsung, yaitu ini nggak usah lama-lama.
cukup 1 bulan dari okulasi itu bisa dipindah. Kenapa cuma butuh waktu 1 bulan? Karena ini batang bawah ini udah ditanam, akarnya udah bagus udah ya. bagus, udah penuh, terlihat dari ini udah pada tuh, udah nggak rata ini polybagnya tuh akar. Artinya batang bawah udah aman udah ya? Kuat. Ini batang bawah sekitar hampir 2 bulanan. Jadi kalau ditambah 1 bulan lagi kan sudah cukup ya. 3 bulan dia udah kuat. Jadi 1 bulan dari sejak grafting udah bisa dipindah tanam. Bisa pindah tanam. Baik ke pot ataupun di lahan. Oke. Terus langsung terkena sinar matahari full. Supaya pertumbuhannya lebih sehat, lebih bagus, lebih subur. Kalau kurang sinar matahari, ya itu tadi kayak contoh yang tadi itu panjang kecil. Karena anggur ini membutuhkan matahari total full. Pemirsa, mungkin inilah proses grafting anggur yang sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan pemirsa bisa mempraktekannya di rumah, terutama bagi yang pemula ingin coba-coba. Sangat mudah, simple, dan bisa kita lakukan di rumah. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dan Mas Adi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.